Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel saya tentunya. Lagi-lagi ya, saya sudah terlalu bosan, udah terlalu sering ya teman-teman ya. Kenapa dalam kurun waktu setengah tahun lebih sedikit ini banyak yang namanya fenomena-fenomena akun mengalami penurunan kualitasnya teman-teman. Nah, itu terlalu sering ya teman-teman ya. Kalau setahun sekali wajar, setahun dua kali. Ini bahkan sepanjang tahun, setiap bulan, atau bahkan teman-teman yang nggak terlalu memahami arti seberapa besar pengaruh naik versi atau fitur-fitur baru itu, pengaruh apa enggak sih bang? Kalau kata saya selalu bilang versi ini nggak ada pengaruhnya sama sekali teman-teman ya terhadap kinerja akun kita. Lalu apa yang membuat pengaruh bang? Yaitu pengaruhnya apa yang kita kerjakan selama ini, selama sebulan ke belakang, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan sampai 6 bulan. Itu yang menjadi patokan teman-teman ya, seberapa baik kualitas akun kita di masa-masa itu. Nah, kemudian ketemulah yang namanya masa-masa yang dimana ada beberapa saat, ada momen-momen tertentu di mana situasi yang tidak kita pernah sangka-sangka, tidak pernah kita duga, tiba-tiba banyak teman-teman kita atau sering kita temuin ya, pasti ya kalau ngobrol di lapangan, di jalan itu banyak banget ya driver yang mengeluh ini itu, baru dari pagi baru dapat sedikit ordernya, baru dapat 5 order, 3 order, atau bahkan sama sekali nggak dapat. Itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup mencari nafkah di dunia ojol ini teman-teman, khususnya di Gojek ya pastinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman ya? Sekali lagi, Gojek itu kita kerja itu dengan sistem teman-teman ya. Nah, artinya apa? Kita ini bekerja di dalam suatu sistem komputerisasi. Artinya kita harus memahami atau bisa menerjemahkan cara kerja sistem itu seperti apa teman-teman. Secara garis besarnya apa aja yang poin-poin yang perlu kita perhatikan, kita fokuskan, kita pertahankan, apa yang paling penting, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita capai. Itu yang teman-teman ya, kita harus bisa menerjemahkan, menganalisis, dan hasilnya ada di setiap kali kita ngebit teman-teman ya. Jangan sampai kalian kan, kita nggak tahu kapan teman-teman, tahu bahkan saya pun belum tahu kapan sampai seberapa lama, seberapa kuat saya di dunia ojol ini atau Gojek ini ya. Kita nggak pernah tahu, cuman pasti kita masing-masing dari kita punya plan masing-masing untuk kedepannya. Setelah ibaratnya pasca udah nggak ngojol ya teman-teman ya, pasti ada plan tersebut. Tapi selama kita masih bekerja atau mengais rezeki untuk keluarga kita di dunia ojol ini atau Gojek ini, kita harus yang namanya harus benar-benar teman-teman, harus tahu, belajar, menggali ilmu sedalam dan sebanyak mungkin. Nah, khususnya di konten-konten saya teman-teman ya, banyak kalian perlu pelajari. Jangan nih, kebanyakan dari abang-abang ini terlalu banyak tanyanya yang udah saya jelasin, sebetulnya udah ada di dalam konten, dijelasin terus belum ditonton udah nanya duluan gitu. Jadi nggak sesuai topik, bahkan kontennya ini apa tapi nanyanya apa, beda lagi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan selama kita masih menggantungkan hidup kita atau menggantungkan sumber nafkah kita di ojol ini? Kita tuntut, kita rela, kita berjuang semaksimal mungkin, semampu kita, sekuat mungkin. Apa yang harus kita kuasain? Yaitu wawasan keilmuan tentang mengolah akun Gojek teman-teman ya. Jadi begitu ada fenomena apapun, sekalipun ada penambahan driver baru ataupun itu perubahan sistem,
Jadi perubahan sistem itu nggak ada teman-teman ya. Kalau ada yang bilang perubahan sistem itu ada, coba dipertanyakan dia itu orang kantor atau bukan, atau ada kenalan orang kantor enggak. Suruh buka datanya dari mana. Ada perubahan sistem ini, perubahan sistem ini. Kalau menurut saya itu perubahan sistem itu nggak ada teman-teman ya. Yang ada itu hanya perubahan di mana ada penambahan fitur-fitur atau pengurangan fitur itu sendiri. Dan apakah ada akibatnya, apakah ada efeknya dari penambahan atau pengurangan fitur itu sendiri terkait dengan akun-akun si driver ini sendiri. Yang pastinya nggak ada teman-teman ya. Itu logikanya begini teman-teman ya. Contoh, kita lagi akunnya lagi bagus-bagusnya, ibaratnya kita akun udah bagus, terus kita pemahaman bagus juga, dua-duanya dapat. Nah, tiba-tiba ketemu yang namanya penambahan fitur. Contoh fitur kemarin, fitur jam operasional ya teman-teman ya, jam operasional dan segala macam sebagainya. Apakah itu akan berpengaruh? Tentunya enggak teman-teman ya. Yang berpengaruh itu yaitu yang saya bilang tadi, kita ini bekerja dengan sistem, kita harus memahami dan menerjemahkan sistem itu sendiri sebaik mungkin. Dengan apa modalnya? Yaitu poin-poin yang sering saya sampaikan, yaitu pertama, pendapatan. Nah, celakanya ini teman-teman ya, banyak yang saya sayangin, ada beberapa, ya bukan mau nyinggung-nyinggung ya, mungkin hanya konten saya aja ya yang begitu sering menjelaskan tentang artinya pentingnya pendapatan ini untuk menjaga atau menstabilkan keadaan akun itu sendiri teman-teman ya. Bukan dalam artian hanya sekedar nominal, tapi sekedar keadaannya akun dulu, minimal keadaan akun ini. Jangan sampai akun kita yang biasanya lagi enak-enaknya ngojek udah mencapai titik capaian udah berbulan-bulan, tiba-tiba bisa turun drastis. Itu yang pokoknya itu dulu, jangan sampai akun kita kembali ke dalam kondisi keadaan gagu lagi. Jadi itu yang paling penting dulu. Untuk masalah nominal itu gampang teman-teman ya. Untuk masalah nominal itu tergantung kekuatan fisik kita, stamina kita, kestabilan keadaan kesehatan motor kita juga penting itu teman-teman ya. Itu yang paling berpengaruh. Jadi saya sangat disayangkan banyak yang konten kreator atau konten-konten yang menurut saya malah nakut-nakutin teman-teman ya, nakut-nakutin perubahan sistem ini, perubahan sistem ini. Bukan perubahan sistem teman-teman ya. Kalau perubahan sistem itu ya semuanya pasti terdampak, logikanya ke sana dong. Ibaratnya kayak ada maintenance nih, misalkan taruhlah ada maintenance di jaringan Telkomsel atau Tri atau provider lainnya. Nah, saat ada maintenance, ada perubahan sistem itu, pastinya sinyal atau jaringannya itu akan drop, akan mengalami masalah. Itu akan menyebabkan seluruh jaringan sinyal di masing-masing pengguna, usernya itu mengalami penurunan atau ngeblank atau error. Itu pasti merata teman-teman ya. Nah, ini enggak teman-teman, ini enggak merata. Logikanya saya bawa ke sana dulu. Logikanya enggak merata. Yang gacor tetap gacor, yang anyep ya tetap anyep. Itu kenapa bisa begitu? Kalau namanya perubahan sistem itu, logikanya nih ya, saya bawa ke logikanya. Namanya perubahan sistem itu pasti secara keseluruhan, secara masif, secara menyeluruh pasti terkena dampak ya teman-teman ya. Pasti ada batasannya, ada terbatas. Kita ngojek sama-sama susah, sehari ya yang ini dapat 5 ya, yang tadinya gacor juga dapat 5, tiba-tiba semuanya pasti terkena. Nggak ada yang gacor, nggak ada yang gagu, nggak ada yang anyep. Nah, itu logikanya saya bawa dulu ke situ teman-teman ya. Jadi yang suka nyampein ada perubahan sistem itu ya, coba kalian pertanyakan aja dia itu orang mana gitu teman-teman. Orang mana, orang kantor mana, orang ada kenalan kah, atau dia ahli sistem kah, ahli IT kah, atau ada bocoran dari orang dalam tersebut kah. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Kalau dia nggak bisa menjelaskan dia dari mana sumbernya, ada perubahan sistem ini, itu omong kosong menurut saya teman-teman ya. Omong kosong itu hanya menakut-nakutkan aja. Balik lagi, kenapa kita harus
bisa menerjemahkan sistem ini. Ya, artinya kita udah ngojek selama bertahun-tahun, pasti kita tahu keadaannya selama bertahun-tahun ini bagaimana cara meningkatkan progres akun supaya akun ini stabil keadaannya, jangan sampai ada beberapa kenaikan versi ini jadi kambing hitam gitu teman-teman. Ada kambing hitam lagi, versi lagi. Yang sering jadi kambing hitam itu selalu versi teman-teman ya. Versi apapun disalahin ya teman-teman ya. Udah naik berapa versi pun ya, tiba-tiba naik versi bang, tiba-tiba anyep. Nah lagi-lagi itu lagi permasalahannya, nggak beres-beres teman-teman ya. Tapi kenapa pertanyaannya ini paling penting poinnya? Kenapa ada yang masih gacor gitu teman-teman ya? Gacornya itu sampai nggak ada yang kira-kira teman-teman. Mungkin kalian juga kaget pendapatannya. Ada yang bisa 500.000 sehari, 600, 700, bahkan sampai 800.000 atau bahkan 1 juta itu ada teman-teman ya. Nah itu bagaimana cara kerjanya? Ada perubahan sistem, namanya perubahan sistem itu secara menyeluruh. Kenapa ada yang masih pendapatannya sebesar 700.000, 500.000 atau paling buruknya lah 300 lah ya. Itu kenapa ada teman-teman ya? Itu pertanyaan yang selalu kita pertanyakan dan menjadi kebingungan. Jangan sampai embel-embel berita-berita isu-isu perubahan sistem ini membuat mental kita kembali down. Kita udah memprogres akun, udah di titik yang cukup baik, hampir aja ya mendekati angka kestabilan yang cukup lama waktunya, tiba-tiba ada yang bilang perubahan akun, perubahan sistem itu omong kosong teman-teman ya, kalau dia tidak bisa menjelaskan sumbernya dari mana ya teman-teman ya. Kalau cuman hanya menganalisa itu, dia harusnya jangan sampai ngomong kayak gitu. Perubahan sistem semacam apa gitu teman-teman ya. Buktinya masih ada yang gacor, masih yang gagu ya gagu. Kenapa bisa begitu? Ya balik lagi tadi, harus kita bisa menerjemahkan cara kerja sistem itu seperti apa. Kita ini kerja dengan sistem ya, kita bekerja dengan sistem, kita harus sedinamis itu dengan sistemnya itu sendiri. Sistemnya itu dinamis teman-teman ya, selalu menyesuaikan keadaan akun di sekitarnya ya teman-teman. Kalau nggak layak, dia nggak akan ngasih order yang sesuai dengan kriteria sistem itu sendiri. Dia ada ketentuannya mungkin ya teman-teman ya. Kalau saya ngebacanya ya, kalau saya berdasarkan analisa, bukan saya bilang ada perubahan sistem, karena sistem itu selalu menyesuaikan yang saya baca selama ini, yang sering saya jelasin. Jadi nggak ada, bahkan saya belum pernah melihat konten kreator yang menjelaskan tentang yang namanya poin pendapatan ini yang paling penting dibicarakan teman-teman, yang dibahas. Karena semua dari akar akun stabil itu yaitu dari segi pendapatan. Semakin baik pendapatannya ya, semakin baik pendapatannya, semakin baik juga kualitas akun itu sendiri. Nggak ada yang ngomongin begitu teman-teman. Yang ada cuman ya kualitas akun, level ini, level itu. Nggak ada yang ngomongin yang namanya pendapatannya harus berapa, progresnya, peningkatannya harus tahapannya seperti apa. Nggak ada teman-teman ya. Kalian cari nggak ada satupun konten kreator atau channel atau konten yang menjelaskan tentang pentingnya itu pendapatan, seberapa pentingnya itu pendapatan. Jadi nggak usah lah yang namanya terlalu terbawa suasana, terbawa arus yang namanya perubahan sistem, apalagi sampai jadi fenomena kesulitan mendapatkan order, delay terlalu berkepanjangan. Ya itu omong kosong lah kalau kata saya ya. Itu mengada-ngada kalau kata saya teman-teman ya. Ya mungkin kalau itu hanya sebatas analisa dia aja gitu teman-teman ya, hanya sebatas analisa doang, nggak bisa dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya. Kalau saya jelas teman-teman ya, kontennya selalu mengedepankan yang namanya fakta, data teman-teman. Apa contohnya? Yaitu nominal pendapatan itu kan data, itu fakta teman-teman ya. Data itu, datanya ada. Saya selalu bilang pendapatannya berapa, buka nih. Saya selalu bilang pendapatan progresnya harus seperti apa, ada tahapannya ya. Itu yang diperhatikan. Terus apalagi data selanjutnya, yaitu
performa bulanan itu sendiri, terutama di nilai persentase penyelesaian. Itu data teman-teman ya, bukannya ngarang-ngarang ya. Saya selalu bilang itu yang paling penting, dua pokok itu yang awalnya. Terus apalagi datanya, yaitu durasi online ya teman-teman ya. Semakin profesional durasi online kita dengan pendapatan, semakin baik kualitas akun kita ya. Misalkan kita 400.000 12 jam itu cukup baik, atau 300.000 udahlah standarnya itu teman-teman ya. Standar paling bawah, atau 250.000 ya teman-teman, kalau saya sering bilang kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi solusinya apa bang gitu? Yaitu solusinya selalu perhatikan progres pendapatan akun kita harian kita. Jadi bukan progres pendapatan mingguannya, tapi hariannya. Dilihat hariannya, hari ini kita dapat berapa, misalkan 200.000, besok harus meningkat 250, terus besoknya lagi, lusanya harus meningkat 270, 280, sampai mendekati angka yang cukup baik. Yaitu angka yang cukup baik berapa bang? Yaitu 300, 350, 400, atau bahkan kalau kalian fisiknya kuat 500 teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak banyak konten kreator yang menjelaskan tentang pendapatan ya teman-teman ya. Jadi kalau harus bilang perubahan sistem, nggak ada lah, itu namanya omong kosong kalau menurut saya ya teman-teman ya. Oke, itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.